Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Keluargaku dimanapun berada, bulan ini kita sedang belajar tentang satu tema, yaitu Rooted in Christ atau berakar di dalam Kristus. Hari ini saya kembali mengajak kita untuk melihat Alkitab bersama-sama dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kita akan membahas secara spesifik lebih dalam lagi tentang menerima Yesus sebagai Tuhan di sepanjang minggu ini. Kenapa penting untuk kita memahami apa arti atau makna yang benar tentang menerima Yesus? Penting karena ketika kita salah memaknai penerimaan terhadap Kristus dalam hidup kita, maka itu akan memberikan implikasi dalam praktek kehidupan sehari-hari yang salah. Kita melihat di ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka berhati-hati. Dikatakan seperti ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ketika kita tidak memaknai dengan benar penerimaan Yesus di dalam hidup kita, maka yang akan mendrive kehidupan kita itu bukanlah Tuhan, bukanlah firman Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang mungkin kita rajin ke gereja, tapi kita akan lebih dikuasai, di-drive oleh filsafat-filsafat dunia. Kita tahu ada banyak pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab yang terkesan baik, tapi sebenarnya tidak benar. Yesus bukan hanya memberikan kebaikan, tapi Yesus memberitakan kebenaran. Hidup kita sebagai orang percaya itu bukan dituntut untuk menjadi baik, tapi kita diminta untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan tidak memaksa kita untuk baik. Tuhan mau kita hidup benar, karena dari kebenaran yang ada di dalam hidup kita akan muncul kebaikan, akan lahir kebaikan. Kita bisa menjadi pura-pura baik, tapi kita nggak mungkin bisa menjadi pura-pura benar. Kebenaran kita itu hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak hanya mau membenarkan kita di dalam iman, tapi Tuhan juga mau supaya kebenaran di dalam iman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya penting untuk kita memaknai penerimaan Kristus dalam hidup kita itu dengan benar. Kalau tidak, jangan heran kalau kita itu gampang sekali kompromi dengan dosa, gampang sekali kompromi dengan hal yang tidak benar. Sebagai contoh misalnya, ketika kita ingin menentukan pasangan hidup untuk teman-teman youth, anak-anak muda, apa yang menjadi hal utama yang kita perhatikan ketika kita memilih pasangan hidup? Ada orang yang berkata, oh iya Pak, saya cari yang, iya Kak, saya cari yang bentuk fisiknya seperti ini, dari suku ini, dari suku itu. Tidak salah, tidak. Itu bukan sesuatu yang salah atau dilarang. Tidak salah kita punya kriteria tertentu. Tapi yang harus menjadi patokan utama kita adalah iman. Karena iman yang sama itu yang akan membangun kehidupan dua orang menjadi satu. Roh yang sama, spirit yang sama, itu yang membuat dua orang menjadi satu. Ketika kita melanggar apa yang firman Tuhan katakan, terang dan gelap itu tidak mungkin bisa bersatu. Dan banyak orang yang mengeluh, iya tapi kan kita punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu baik. Yes, semua pengajaran, semua kepercayaan mengajar bahwa Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya, Tuhan yang mana? Nah, ketika kita menaruh firman Tuhan, menerima Yesus dengan paradigma yang benar, kita tidak akan mudah untuk mengikuti filsafat yang berkata, yang penting kita sama-sama baik, yang penting kita sama-sama melakukan apa yang baik menurut ajaran agama kita. Karena Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Enggak. Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan. Pasangan yang tidak sepadan bukan berbicara tentang kekayaan, finansial, dan suku dan lain sebagainya. Tidak sepadan di dalam Alkitab berbicara tentang roh yang sama, berbicara tentang spirit yang sama, dan berbicara tentang paradigma tujuan hidup yang sama. Nah, saya berdoa supaya di sepanjang minggu ini kita sama-sama belajar memaknai dengan benar bagaimana kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Jangan asal percaya saja.
Ada orang yang udah penting saya udah percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai juru selamat dalam hidup kita, harus disertai dengan bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran. Supaya iman kita dibangun bukan di atas perasaan, bukan di atas filsafat-filsafat yang berkeliaran di mana-mana, bukan di atas filsafat kebaikan, tapi di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya di sepanjang minggu ini, setiap kita dimanapun berada, setiap kita dapat belajar, Tuhan berikan kita hati yang lemah lembut untuk dapat dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Hari ini saya menggunakan baju yang adalah seragam. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak di layar saudara ya. Baju ini adalah seragam dari acara gereja kita, Foursquare Church untuk Asia Pasifik. Di minggu pertama bulan Januari kemarin, gereja kami ya itu ada satu event yang diberi judul Set Apart atau terpisah dari dunia ini. Sulit untuk kita bisa terpisah dari dunia ini kalau kita salah memaknai penerimaan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya rindu supaya setiap kita, terutama jemaat yang ada di gereja HCC, Home Community Church, kita bertumbuh di dalam iman yang benar. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan juga buat saudara, dimanapun saudara beribadah, saudara tertanam di gereja lokal saudara, bertumbuhlah dalam iman yang benar. Karena ketika kita salah memaknai penerimaan Kristus, maka itu akan terimplikasi dalam cara kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, setiap kita menerima apa yang baik dari Tuhan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keteguhan hati, tuntunan Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik, di tengah badai sekalipun, kita dapat melihat pertolongan Tuhan nyata, kehadirannya selalu nyata di dalam hidup kita. Shalom.